Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya adalah salah satu mahasiswa UT program studi Sistem Informasi semester 4 UPBJJ Bogor. Jadi hari ini saya akan membuat sebuah video tugas praktek untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini untuk tugasnya yaitu disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan dengan fitur, yaitu yang pertama halaman stok bahan ajar. Di dalam halaman stok bahan ajar ini dia ada memiliki data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, lalu ada kategori mata kuliah, lalu ada UT daerah, lokasi, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, lalu ada status dan juga catatan. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar juga, dan terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Lalu di dalam filter stok ini dia berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah atau UPBJJ list. Lalu ada kategori mata kuliahnya juga. Selain itu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau quantity lebih kecil dari jumlah safety stock atau jumlah stok amannya, dan juga jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Lalu fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Terapkan fitur di Vue.js, di mana di semua fitur tidak perlu reinput kembali. Lalu implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar sama dengan safety. Lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna orange apabila stok lebih kecil daripada safety stok. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Lalu di sini juga ada terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Lalu ada halaman tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Lalu ada terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misalkan DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Lalu ekspedisi, JNE, regular atau express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Lalu total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah strukturnya yang harus sesuai dengan apa yang tugas 2 suruh, seperti itu. Lalu di sini untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2, lampirkan file dummy data, file data bahan ajar .js yang dilampirkan bersama dengan file ini menjadi template atau acuan yang dapat digunakan pada masing-masing file stok apps.js dan tracking apps.js. Jadi itu untuk soalnya.
Lalu langsung saja, paling untuk mempersingkat waktu juga, saya langsung ke programnya. Jadi ini adalah program yang telah saya buat untuk tugas 2, pemrograman berbasis web. Di sini ada folder aset ya untuk menyimpan logo, lalu foto-foto lainnya. Ada CSS untuk style, ini ada JS atau JavaScriptnya untuk data.js, data bahan, ajar, script, stock apps, dan tracking apps.js. Lalu di sini ada file HTML, ada dashboard, index, stock, dan tracking. Paling di sini saya cek dulu, kita langsung aja jalankan untuk index HTML. Nah, di dalam halaman index HTML ini akan ada 2 pilihan, yaitu stok bahan ajar dan juga tracking bahan ajar. Kita mulai dari stok bahan ajar dulu. Nah, di stok ini akan ada pilihan untuk mencari kode atau nama bahan ajarnya. Lalu ini ada pilihan kategori dan urutkan. Di sini ada banyak untuk mata kuliahnya atau bahan ajarnya, ada manajemen, ilmu sosial, teknologi informasi, PAUD, ilmu komunikasi, dan juga IPA. Lalu ini ada diurutkan dari Z sampai A atau A sampai Z, stok tertinggi, stok terendah, dan harga terendah. Nah, misalkan kita mau cari, kita lihat kategori untuk manajemen, manajemen keuangan dan perilaku organisasi gitu. Ini juga udah bisa, untuk fungsi carinya juga udah berjalan. Kita cari misalkan ke pimpinan teknologi, ini keluar. Ini ada kodenya, kode bahan ajar, nama bahan ajar, kategori, stok, harga, status, aksi. Jadi kayak gitu. Nah, di sini juga ada pilihan untuk menambahkan bahan ajar baru. Kita coba untuk ini untuk stok bahan ajar ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita balik lagi dan masuk ke halaman tracking DO atau delivery order. Nah, di sini ada total delivery ordernya, lalu selesai, dan juga ada yang dikirim. Di sini kita bisa cari untuk nomor DO-nya, kita ambil dari data yang ada di programnya. Sebelah sini di tracking. Nah, ini kita ambil contoh untuk data yang ini, si Ahmad Fauzi. Kita copy dulu untuk nomor delivery ordernya, kita coba cari di sini. Nah, jadi untuk nomor DO atas nama Ahmad Fauzi, di sini sudah ada keterangan untuk trackingnya, ekspedisinya JNT Express, lalu tanggal kirimnya, jenis paket, dan juga total pembayarannya. Detail perjalanan, paket diterima tanggal 20 Januari 2024, ini masih di Bandung. Ini mulai dari pengiriman sampai selesai, kurang lebih kayak gitu. Kita coba yang lain untuk nomor DO atas nama Siti Aminah. Kita coba cari di sini. Nah, ini keterangannya dalam pengiriman ya, dia masih dalam pengiriman, dan terakhir pengiriman itu di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2024. Ini ada riwayat pencariannya juga, sudah sesuai dengan apa yang tugas 2 suruh. Lalu ini ada stok bahan ajar. Saya juga lupa tadi untuk menjelasin si ini, untuk statusnya ini hijau ya, yang artinya tersedia atau stoknya banyak ya. Lalu ini ada cukup itu artinya masih cukup, tidak kurang atau tidak lebih lah. Lalu ini ada menipis, berarti stoknya memang udah dikit dan harus pre-order lagi untuk
si nama bahan ajar ini, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga ada pilihan edit dan juga hapus. Kita bisa pilih untuk edit dan hapusnya. Di sini ada detail bahan ajarnya, ada kode, nama, kategori, stoknya ada 120 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk programnya yang telah saya buat. Di sini ada tampilan awal dashboardnya. Di sini ada pilihan stok bahan ajar dan juga tracking DO. Untuk fiturnya ini sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan ya. Mulai dari nama bahan ajarnya, di sini ada nomor kode, nama bahan ajar, kategori, stok, harga, status, dan juga aksi. Dan statusnya di sini juga sudah dibuat jika stoknya banyak itu tersedia, dan juga warnanya hijau jika stoknya masih cukup itu warnanya akan kuning, dan keterangannya cukup. Jika stoknya sudah sedikit atau menipis itu akan berwarna merah dan juga keterangannya menipis. Nah, kayak gitu. Di sini ada pilihan kategori dan juga urutkan, ada filter urutkan dan juga kategori, dan ini juga ada filter untuk mencari kode atau nama bahan ajarnya. Kurang lebih seperti itu. Ini tracking DO. Di dalam tracking DO menampilkan total delivery ordernya yang sudah selesai dan juga dikirim, dan ini total semuanya kayak gitu. Juga udah bisa dicari untuk nomor DO nya. Kurang lebih untuk programnya seperti itu, dan ini programnya sendiri. Untuk codingannya ada data.js, ini untuk data nomor DO nya ya, variabel untuk data penggunanya. Lalu ini ada variabel untuk data bahan ajarnya awal, ini nomor delivery order, dan juga ini status, waktu, dan juga keterangan pengirimannya. Nah, seperti itu. Ini data bahan ajar yang tadi tersedia di tugasnya, file tugas, contohnya quantity dan lain-lain. Nah, ini ada script JS nya untuk halaman login. Dan ini ada JavaScript untuk stok, ada data bahan ajar, ini ada filter items untuk memfilter, kategori, total, nilai stok, dan ini juga ada methodsnya seperti ini kurang lebih. Lalu ini ada tracking apps.js, ini file JS untuk trackingnya, untuk tracking apps nya kurang lebih seperti ini. Ada input DO, data DO nya, namanya siapa, ada methodnya juga di sebelah sini, kurang lebih seperti itu. Ini ada halaman dashboard HTML, ini ada index .html, ini ada stock.html, dan ini juga ada tracking.html. Ini dokumentasinya di sebelah sini saya buat. HTML, ada filter untuk ada cari, fungsi untuk cari, filter, sort, tambah, edit, dan hapus. Lalu ada tracking, cari DO, contoh DO nya, riwayat, dan status. Sip. Ya, kurang lebih seperti itu untuk program yang telah saya buat. Codingannya juga dan fitur-fiturnya sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan dari tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.